Bung Kohar dari Media Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Kohar. Ini kalau risih, ya kalau bersih jangan risih. Ini kan tagline 10 tahun yang lalu ya, Bang? Betul, tetapi faktanya dalam satu dekade, buktinya masih ada 30% pejabat negara yang belum melaporkan harta kekayaan. Sebagian besar mereka itu dari kalangan legislatif juga kan, terutama di DPRD. Dari sekitar 13 ribuan DPRD itu yang baru melaporkan, ya angkanya sangat kecil, baru 27%. Artinya kebalik, 70% lebih itu belum melaporkan harta kekayaan. Alasannya macam-macam. Ada yang patuh, ada yang tidak patuh. Kita akan nanti membedahnya kenapa dan bagaimana solusinya. Kita akan bedah di bedah editorial Media Indonesia. Dan selamat pagi pemirsa, kembali berjumpa dalam bedah editorial Media Indonesia edisi hari ini. Sepanjang acara ini kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar dan opini tentang topik jangan risih lapor kekayaan. Anda dapat hubungi kami melalui telepon di 0215830450. Sebelumnya, mari kita saksikan terlebih dahulu tayangan editorial pagi ini. Selamat menyaksikan. Jangan risih, lapor kekayaan. Kalau bersih, kenapa harus risih? Slogan tersebut diluncurkan dan dipopulerkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK bersama Bank Indonesia hampir 1 dekade yang lalu. Para nasabah diajak untuk tidak segan mengungkapkan sumber transaksi yang masuk rekening. Kalimat yang menyentil itu tampaknya juga relevan untuk mempertanyakan kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pertanggal 31 Januari 2016, secara keseluruhan tingkat pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara hanya sekitar 70% dari 271.984 orang. Apabila ditilik berdasarkan 4 unsur wajib lapor, yakni yudikatif, eksekutif, legislatif, dan BUMN, BUMD, unsur legislatif menunjukkan kepatuhan yang paling rendah. Bahkan tingkat kepatuhan unsur legislatif amat rendah, hanya 27%. Unsur legislatif menurut definisi yang dipegang KPK meliputi anggota DPR dan DPRD. Jika ditelusuri lebih jauh, jumlah anggota DPR yang telah menyampaikan laporan sekitar 60%. Artinya, ketidakpatuhan termasif berada di kalangan DPRD. Walaupun begitu, yang perlu digarisbawahi ialah masih banyak penyelenggara negara yang tidak patuh. Padahal, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, penyelenggara negara berkewajiban melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Lebih jauh lagi, penyelenggara negara juga harus bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. Kenyataannya, tidak kurang dari 80.000 wajib lapor masih mengabaikan perintah undang-undang tersebut. Berbagai alasan pun dilontarkan, mulai kurang memahami bagaimana cara mengisi formulir laporan hingga berdalih tidak berkewajiban melapor. Alasan terakhir itu paling memiriskan. Ketika penyelenggara negara tidak mengetahui kewenangan mereka dapat menjadi celah korupsi, jangan-jangan mereka juga tidak memahami tindakan-tindakan yang masuk definisi korupsi. Tidak mengherankan jika masih banyak penyelenggara negara yang terjerat kasus korupsi. Mereka pun tidak jarang berkukuh merasa tak bersalah. Ketiadaan sanksi tegas dijadikan tembok pelindung oleh para penyelenggara negara yang abai menunaikan kewajiban melaporkan harta kekayaan. Mereka lupa, dari ketidakpatuhan itu timbul sangkaan-sangkaan bahwa mereka telah memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi. KPK pun menegaskan, penyelenggara negara yang tidak kunjung melapor telah menyalakan alarm, tanda bahwa kekayaan mereka sangat perlu diperiksa. Patut diduga, si wajib lapor telah menyembunyikan hasil korupsi dalam harta mereka. Publik berharap kesadaran penyelenggara negara dalam melaporkan harta kekayaan timbul dari diri sendiri, bukan karena takut pada sanksi, bukan pula takut ketahuan telah menilap uang negara. Mereka akan terlihat bersih karena tidak risih melaporkan harta kekayaan.
langsung saja kita berbincangkan apa yang menjadi topik pada kesempatan kali ini. Bang Kohar, kita bicara soal penyebab nih. Katanya ada 6 penyebab, salah satunya adalah karena memang transaksi keuangan ini kalau misalnya ada transaksi yang mencurigakan itu dilakukan oleh pejabat-pejabat yang memang sulit untuk ditembus secara hukum begitu ya. Bagaimana sejauh ini, Bang? Ya, ada beberapa alasan mengapa laporan harta kekayaan itu menjadi sulit ya, menjadi rendah ketaatan, kepatuhan penyelenggara negara. Sebab pertama mungkin karena terlalu rumit mengisi, tetapi itu pun kan sudah ada pendampingan ya, bagaimana mengisi formulir, petunjuknya sudah sangat lengkap. Jadi sebetulnya itu bukan alasan. Lalu alasan yang kedua boleh jadi karena ada dugaan ingin menyembunyikan harta secara sengaja supaya tidak diketahui oleh publik, supaya tidak diketahui oleh aparat penegak hukum, sehingga dia aman jabatannya atau kekuasaannya. Ini yang berbahaya, ini menjadi celah bagi korupsi. Karena itu kan slogan, kalau bersih kenapa risih. Dan kalau memang betul-betul harta itu didapat dengan cara yang benar, prosesnya juga benar, dan disalurkannya juga dengan cara yang benar, maka tidak ada alasan lain untuk terbuka saja harta kekayaannya berapa yang dimiliki begitu dia mau menjabat, selama dia menjabat, dan setelah dia purna tugas. Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN, yang bersih dan bebas KKN, itu terang-terang menyatakan siapa saja pejabat di situ. Nah, ada pula alasan begini, anggota DPRD yang beralasan bahwa DPRD itu bukan pejabat negara. Itu kan awareness yang masih rendah atau bagaimana menurut Anda? Ingin mencoba berlindung di balik tafsir, di balik tafsir hukum atas definisi penyelenggara negara. Ini kan berarti menunjukkan kualitas ya, kualitas penyelenggara ini. Kalau dia berlindung di balik tafsir seperti itu, artinya kita bisa menyimpulkan pejabat yang seperti ini belum berkualitas sebagai negarawan. Oke, kalau ada tafsir yang multitafsir, mungkin bisakah mungkin di undang-undang sendiri lebih diperjelas siapa saja yang definisi pejabat publik itu? Ada di pasal 2 undang-undang tersebut itu sudah dinyatakan pejabat yang dimaksud adalah termasuk di dalamnya mereka yang memiliki posisi-posisi strategis, mengatur negara. Selain disebutkan gubernur sudah pasti ya. Lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, di situ juga disebutkan sebagai bagian dari penyelenggara negara yang harus melaporkan harta kekayaan mereka. Nah, tetapi di sini ada yang berlindung di balik itu karena tidak disebutkan DPRD begitu, sehingga mereka merasa itu bukan bagian dari penyelenggara negara, pejabat negara. Padahal mereka ini kan lawmaker. Mereka mengatakan kami bukan pejabat, kami wakil rakyat gitu. Tapi mereka juga pembuat hukum begitu. Pembuat undang-undang, pembuat peraturan. Kalau di daerah, kalau DPRD berarti mereka pembuat perda. Nah, pembuat perda, pembuat undang-undang itu bagian dari kebijakan mengatur negara. Nah, mengatur negara ya berarti penyelenggara negara. Karena itu ya tidak ada alasan lagi untuk berkelit. Karena itu mestinya kualitas kenegarawanan yang dituntut, termasuk di dalam kepatuhan melaporkan harta kekayaan negara. Karena ini kalau sampai kepatuhan ini terus-menerus pada posisi yang rendah, itu satu, pasti kepercayaan rakyat terhadap wakilnya akan semakin turun. Yang kedua, ini bisa menjadi celah yang menganga bagi praktik-praktik korupsi. Gitu kan. Itu karena apa? Karena diskresi yang dimiliki sudah sedemikian kuat ya. Kemudian dia memonopoli kekuasaan, lalu akuntabilitasnya tidak ada. Tadi Anda menyebutkan bahwa ini adalah aspek kenegarawanan dari si pejabat publik itu yang memang harus ditingkatkan. Tapi mungkin ada aturan-aturan atau mungkin ada badan-badan memang kapasitasnya perlu ditingkatkan. Nanti kita akan bicarakan setelah jeda yang satu ini. Bung Kohar dan pemirsa tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Untuk tanggung jawab sebagai apa namanya, dia punya jabatan itu untuk masyarakat, jadi nggak ada korupsi gitu paling. Dong, kan biar tahu itu uangnya tuh larinya kemana kayak gitu. Wajib itu Mbak, karena kan biar sumbernya dari mana, asal dari mana gitu loh. Jadi ya ketahuan gitu loh. Harus, karena pejabat sebenarnya kan kalau bisa dibilang pemerintahan ya, dan gajinya kan kecil. Tapi ternyata pejabat tuh malah lebih dari segalanya gitu. Ya, kita lihat dari mobil segala macam dibandingkan dengan rakyatnya sendiri gitu.
Tuh, ini adalah fakta di lapangan begitu ya, gajinya kecil tapi ternyata harta kekayaannya atau mobilnya mewah, rumahnya mewah begitu. Betul. Ya. Tidak sesuai dengan profil yang sebenarnya, antara penghasilan dengan profil yang tampak sehari-hari tidak sesuai. Karena itu biasanya bermula dari situlah KPK itu menyelidiki atau melihat seseorang. Karena itu kan di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa penyelenggara negara tidak hanya melaporkan harta kekayaan baik ketika dia memulai menjabat, selama menjabat, maupun purna jabat, setelah tidak menjabat lagi, setelah pensiun dari jabatannya. Tetapi mereka juga harus bersedia untuk diperiksa secara berkala atau secara ketika ada dugaan transaksi mencurigakan misalnya, atau diduga ada terkait dengan hal-hal tertentu yang memungkinkan berimplikasi terhadap tindak pidana. Nah, itu jelas diterangkan di situ. Dan tata cara soal pelaporan ini tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang 28 tahun 99, dia juga diatur di dalam Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002. Lalu juga ada peraturan KPK nomor 7 tahun 2005 yang di situ menjelaskan secara detail tentang tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Artinya setidaknya sudah ada 3 payung hukum. Tetapi kemudian ini payung hukum sudah ada, tapi kenapa kemudian apa yang kurang sebetulnya? Saya kira kalau dalam bicara tentang hukum, maka sanksi itu yang sejauh ini kalau kita baca di pasal 20 Undang-Undang 28 tahun 99, sanksi di situ hanya disebutkan di pasal 1 sanksi administratif sesuai perundang-undangan yang berlaku, gitu kan. Jadi 2 ayat di pasal itu hanya bicara tentang sanksi administratif. Yang biasanya pelaksanaannya apa sanksi administratif tersebut, Bang? Bisa dalam bentuk uang, denda, atau penyitaan aset. Tetapi sejauh ini sanksi administratif itu belum terlalu kuat untuk membuat orang tergerak untuk melaporkan harta kekayaan. Maka sebetulnya yang perlu, tadi kan saya katakan tentang bagaimana mencetak negarawan ya. Kita terlalu surplus politisi tetapi defisit negarawan. Nah, dalam situasi seperti itu kita harus kuat tenaga untuk memberikan sebanyak mungkin teladan penyelenggara negara. Di Jakarta misalnya Ahok sudah memulai, Jokowi sudah pernah memulai. Ahok mulai dengan membuka secara telanjang berapa penghasilannya, berapa gajinya, bisa diakses oleh publik di Jakarta. Akuntabilitasnya sangat-sangat clear begitu. Betul, karena itu sebetulnya sebagai teladan. Tetapi anehnya kan kalau di sini kalau ada seperti itu, wah itu hanya cari muka saja, pencitraan saja. Nah, tidak apa-apa pencitraan kalau dia bisa punya efek ikutan, efek ikutan yang positif. Gitu. Bicara soal teladan, elit politik di nasional ternyata sangat rendah, untuk bahkan katanya terakhir 2001 ikut makanya. Tapi kita juga ingin melihat bagaimana respon dari para netizen mengenai isu yang sedang kita perbincangkan di bedah editorial media Indonesia. Kita lihat di belakang, ini ada pejabat lembaga negara lapor kekayaan ke KPK itu hal yang biasa karena kewajiban, nggak jadi biasa karena digunakan untuk personal show. Ini tadi bilang pencitraan, ada kecurigaan pencitraan begitu ya. Ini kita akan juga lihat nanti. Dan berikutnya, kalau memang dia pejabat yang punya integritas, kenapa dia nggak pernah lapor harta kekayaannya ke KPK? Nah ini tadi, kalau memang bersih, kenapa harus risih gitu ya. Dan next, tak lapor harta kekayaan memang indikasi korupsi pejabat. Artinya kalau kita memang menyembunyikan sesuatu, ya kita harus pertanyakan apa yang sedang disembunyikan begitu Bang Kohar ya. Ya itu tadi. Yang kedua adalah jangan cuma lapor harta, pejabat juga harus jelaskan asal harta tersebut, dan memang asal dan bagaimana keluarnya juga ada di laporan tersebut ya Bang Kohar ya. Tata cara pelaporan di peraturan KPK tadi itu. Ya, berikut aneh ya, belum lapor harta kekayaannya malah jawabnya biar saja. Inikah yang namanya pejuang penegak hukum memberikan contoh yang tidak baik dari @orilomi. Dan berikutnya kita akan juga lihat dari netizen yang lain, persoalan lapor harta kekayaan benar tidak bersanksi ya, karena itu merupakan tanggung jawab moral Anda sebagai pejabat publik. Kalau tidak siap, ya jangan jadi pejabat publik, mungkin begitu ya. Nah ini mengenai moral saja, ini terkait dengan sanksi tadi begitu ya. Apakah yang ini masalah moral ini ditingkatkan menjadi kemudian masalah, bukan hanya masalah etika tetapi kemudian menjadi masalah hukum begitu, itu gimana? Peningkatan kapasitas di bagian mana? Sebetulnya ciri keadaban sebuah negara, sebuah bangsa itu adalah apabila salah satu diantaranya para pejabat publiknya
itu meletakkan etika pada posisi yang sangat tinggi. Apabila para pejabatnya itu menjadikan etika itu memayungi segalanya. Jadi ketika dia cacat atau ternoda secara etika, maka dia bertanggung jawab betul dan bahkan kalau perlu dia mundur. Dia meletakkan jabatan. Tetapi faktanya masih jauh kalau di Indonesia jauh dari itu. Tetapi mestinya kita dari waktu ke waktu proses menuju ke situ. Karena itu mengapa pelaporan harta kekayaan ini menjadi sangat penting? Karena dia bisa menjadi celah bagi korupsi. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Robert Kligard. Dia seorang profesor dari California di University yang menyebutkan bahwa korupsi itu bisa terjadi karena ya CDMA katanya. Satu karena ada diskresi, ada kewenangan yang luar biasa besar yang dimiliki, digabung dengan monopoli. Dia yang bisa mengatur semuanya. Tetapi minus akuntabilitas, gitu loh. Tidak ada akuntabilitas. Nah, salah satu bentuk akuntabilitas itu adalah melaporkan harta kekayaannya, dari mana berasal, lalu digunakan seperti apa saja. Mengapa tiba-tiba menjadi besar, dan ini jadi garda pamungkas begitu dalam merumus korupsi tersebut, begitu ya. Betul. Jadi cara memberantas korupsi, pencegahan untuk tidak terjadinya korupsi, salah satunya akuntabilitas dan laporan kekayaan. Kita ada penelpon yang sudah bergabung, Bang Kohar dan juga pemirsa. Ada Pak Taswin di Cibubur. Selamat pagi Pak Taswin, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Taswin. Begini ya, saya sangat prihatin kalau indikasi korupsi ini hanya dengan sanksi-sanksi yang Bung Kohar katakan tadi, administrasi aja gitu loh Bung Kohar. Kenapa? Mereka tuh nggak dikasih sanksi tegas kalau memang ada payung hukumnya. Kan kalau melanggar hukum jelas dong. KPK geladah aja juga nggak masalah kan begitu. Kalau dibiarkan begini, mereka apalagi cuma diperiksa atau melaporkan, bukan kita yang ada orang yang memeriksa yang bersangkutan. Ya enak dia dengan nyantai ntar aja nggak ada waktu lapor dan sebagainya. Menurut saya, kalau memang ini betul-betul mau melaksanakan, membersihkan koruptor ini, eksekutif, legislatif, yudikatif, dengan tegas gitu. Kalau bisa dibiarkan aja, partai mana, orangnya siapa, kan begitu. Kan kalau nggak jelas kita nggak tahu orang-orangnya mana gitu loh. Terima kasih Pak Taswin, sudah bisa kami tangkap inti dari statement Anda, artinya mengenai saksi dan juga keterbukaan siapa pelakunya begitu. Berikutnya sudah ada Pak Yusri, sudah bergabung bersama kami dari Karawang. Pak Yusri, selamat pagi, silakan Pak Yusri. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Iya nih, mengapa hari Tipikor memang bersih? Ini ada kaitannya dengan undang-undang pembuktian terbalik yang rakyat sudah lama menginginkannya. Itu tidak pernah dibuat undang-undangnya. Padahal itu satu bagian pengendalian korupsi di Indonesia. Pengendalian tersebut inilah membuat negeri kita menjadi bangkrut nantinya, dengan utang yang lebih dari 4.000 triliun menjadi beban anak cucu kita. Negeri ini tidak pernah dikelola. Padahal kalau mengenai pejabat sebuah yang jujur, ada Lord Acton mengatakan power tend to corrupt. Absolutely power to korup. Sangat korup pejabat kalau memang tidak ada pembuktian terbalik. Malah kalau kita lihat pameran kemewahan di gedung DPR sana, bagaimana kok wakil rakyat yang mewakili rakyat lebih mewah daripada rakyat yang diwakilinya. Ini sangat aneh negeri ini. Pantas tapi Ma'arif mengatakan bahwa negeri kita ini negeri garong. Itu sudah dikatakan oleh Sapi Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah. Terang-terangan dia sebutkan negeri kita ini negeri garong. Negeri garong. Baik, terima kasih Pak Yusri. Inti dari statement Anda sudah kami tangkap. Intinya Anda menyoal perlu adanya undang-undang pembuktian terbalik begitu ya Bang Kohar. Berikutnya juga ada Pak Van di Manado. Selamat pagi Pak, silahkan. Halo Pak. Halo. Iya, silakan Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita pada prinsipnya mendukung laporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Baik. Ya, silakan Pak, lanjutkan. Mungkin bisa mendengarkan suara langsung dari telepon. Tadi dipresentasikan
para anggota DPRD yang paling kurang melapor. Memang ada substansi yang harus kita cermati di sini. Ya. Yaitu bahwa sejak berlakunya Undang-Undang 23 2014, maka status DPRD menjadi pejabat daerah. Baik. Itu ditindaklanjuti dalam hal kewenangan, tanggung jawab, dan kewajibannya. Itu menjadi selevel pejabat eselon 2 di daerah. Baik. Alangkah eloknya kalau bukan saja anggota DPRD yang melapor, tetapi juga para penyelenggara negara, pejabat-pejabat daerah eselon 2. Nah, ini maksudnya kita berharap tujuan baik seperti ini itu didukung oleh mekanisme peraturan perundang-undangan yang juga baik. Baik. Dan kebablasan kita nanti, kita hanya meminta anggota DPRD, tapi para pejabat eksekutif level eselon 2 tidak diminta di sana. Baik. Baik. Atau kita juga sama-sama tahu. Iya, baik. Di sana potensi korupsi menjadi lebih besar. Baik. Karena mereka pelaksana anggaran. Baik, terima kasih Pak Van. Di Manado Anda menyoroti masalah selain DPRD juga pejabat eselon 2 yang ada di daerah begitu, eksekutif juga begitu, yang juga dipantau dari masalah pelaporan ini. Kita ke Pak Yusuf terlebih di Karawang mengatakan perlu adanya undang-undang pembuktian terbalik. Apakah ini perlu, Bang? Oh iya, itu kan sebuah dorongan yang selama ini sudah beberapa kali diupayakan. Dan pembuktian terbalik ini akan menjadi apa? Menjadikan pejabat itu tidak bisa seenaknya sendiri untuk mengambil uang yang tidak jelas gitu. Jadi pembuktian terbalik itu kan ketika ada seseorang pejabat dinyatakan bahwa dia diduga hartanya didapat secara tidak wajar, maka dia yang harus membuktikan, bukan penyidik penegak hukum yang terus-menerus menggali, tetapi dia sendiri juga harus membuktikan bahwa harta yang dia miliki itu didapat secara benar. Dan ini sudah banyak dilakukan di beberapa negara. Tetapi yang ingin kita katakan bahwa undang-undang yang sudah ada saja taati. Optimalkan yang sudah ada, aturan-aturan itu, perkuat sanksi. Sebetulnya di dalam Undang-Undang 28 juga di situ dinyatakan ada ancaman hukuman sampai 12 tahun. Pidana plus denda hingga 1 miliar ketika ada seorang penyelenggara negara yang berusaha untuk melakukan kolusi dalam hal pelaporan harta kekayaan. Tapi pelaksanaannya masalahnya ada di mana nih, Bang Kohar, kalau Anda lihat? Ya, lebih kepada mereka kadang-kadang lebih banyak merasa bahwa ini bukan kewajiban yang sifatnya betul-betul tingkat tinggi, gitu, tingkat atas. Kenapa? Karena sanksi administratif tadi itu. Asal dia tidak melakukan kolusi, dia tidak berusaha untuk merayu penyelenggara KPK dan PPATK untuk menghapus jejak dia, ya tentu saja dia tidak akan terkena itu. Sanksinya adalah sanksi administratif. Tetapi sebetulnya bagi calon pejabat atau mereka yang mau meniti karir politik lebih tinggi lagi, tidak melaporkan harta kekayaan bisa menjadi aib kalau dia diungkap gitu. Baik, ini dari Pak Van di Manado mengenai selain pejabat DPRD juga pejabat eksekutif eselon 2 yang ada di daerah, tapi itu juga memang sudah jelas ada di peraturan begitu ya. Ada 271.984 pejabat, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk BUMD dan BUMD yang wajib melaporkan harta kekayaan mereka. Ada 271.984. Tapi yang sudah melaporkan 70%. Masih ada sekitar 80.000. Dan itu titiknya adalah di legislatif. Yang paling banyak di legislatif. Di DPRD. Betul, di legislatif dari sekitar 13.000 lebih dari jumlah mereka itu yang melaporkan itu baru 27%. Kalau kita korelasikan dengan kasus korupsi yang terjadi di daerah, misalnya banyak eksekutif, legislatif, atau yudikatif mungkin? Ya, kalau kita lihat beberapa tergantung persentasenya tentu saja. Kan kalau anggota DPRD jumlahnya banyak. Tetapi kan kita pernah saksikan ada anggota DPRD pernah divonis 40 orang secara bersamaan. Ya, di sebuah daerah. Di sebuah daerah menjadi tervonis untuk korupsi. Ini kan sudah contoh yang nyata gitu loh, contoh yang nyata bagaimana ketika ada undang-undang aturan yang diingkari, maka celah itu akan bisa digunakan. Bang Kohar, kita akan ulas lebih dalam lagi, dan juga ada satu pertanyaan saya tadi yang menggantung, badan mana yang perlu kapasitasnya ditingkatkan. Setelah jeda yang satu ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia.
keuangan saja tidak dilaporkan, otomatis bagaimana pertanggungjawabannya nih selama ini. Sedangkan moto dari Jokowi sendiri kan mereka bilang kan istilahnya ayo kerja, tapi pejabat-pejabatnya sendiri tidak pernah bekerja istilahnya. Laporan keuangan pun tidak bertanggung jawab secara utuh. Kurangnya integritas. Padahal untuk kemajuan kita ke depan ini, itu saya kira yang paling utama. Jadi kalau mereka nggak melakukan itu sebagai pejabat publik, ya itu sangat kita sesalkan. Bagaimana kita rakyat ini? Untuk para pejabat tadi, karena ini merupakan salah satu syarat kan, kalau mereka mengumpulkan LKP, administrasi di negara juga bisa berjalan dengan baik. Jadi segera mengumpulkannya ya, biar ketahuan dananya itu ngalir kemana, terus mereka nggak mendadak kaya, itu tahu sumbernya dari mana, apa hasil korupsi atau emang ada kerjaan lainnya. Mendadak kaya, banyak ya pejabat yang mendadak kaya ya Bang Kohar ya? Ya, beberapa diantaranya terindikasi seperti itu, dan faktanya kan setelah tertangkap tangan kan baru ketahuan ada pejabat dengan aset hampir 1 triliun misalnya kan, seorang bupati yang 200 miliar lebih asetnya disita. Dugaannya masih ada sampai lebih dari 600 miliar. Bayangkan coba. Yang tadi Anda katakan yang satu korupsi berjamaah di sebuah daerah itu juga memang terlacak gara-gara pelacakan aliran dana begitu. Dan itu memang dari inilah yang kemudian bisa dibuktikan. Berawal dari PPATK lalu kemudian dilaporkan ke KPK dan KPK menelusuri itu. Karena itu dengan prinsip follow the money, kemana uang mengalir. Lalu umumnya korupsi itu tidak dilakukan secara sendiri. Gitu. Ada ide yang mengatakan bahwa PPATK harus diberi kewenangan menjadi penyidik. Ada juga yang menyatakan KPK, ini kan KPK memang tidak bisa memberikan sanksi langsung. Artinya dia memberikan teguran pada atasan si orang yang memang enggak melakukan pelaporan. Ini mana yang perlu kapasitasnya diperkuat, Bang Kohar? Ya, sebetulnya apa yang dimiliki oleh instrumen yang dimiliki oleh KPK dengan bidang pencegahan itu harus dimaksimalkan. Jadi bukan hanya penindakan yang digencarkan, tetapi juga pencegahan itu memiliki taring gitu. Nah, salah satu bentuk pencegahan itu adalah bagaimana proses pelaporan kekayaan penyelenggara negara itu bisa dijamin berlangsung dengan sangat bagus. Dan sanksi, saya kira ketika ada pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya, sanksinya dia tidak dipilih misalnya, atau dia pejabat dia kemudian dia bisa di grounded misalnya, dia tidak jadi diangkat sebelum dia melaporkan harta kekayaan, itu mereka akan berpikir artinya, 2 kali. Taring KPK yang perlu diperkuat khusus untuk masalah ini begitu ya? Iya, dan kapasitas dari KPK dalam sendiri. kapasitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pencegahan khususnya dalam hal pelaporan dan pemberian saksi. Pelaporan pemberian sanksi di undang-undang itu sudah ada, tetapi proses bagaimana menjalankan sanksi itu yang di undang-undang masih belum terlalu kuat. Karena kalau orang partai siapa atasannya kan kita nggak tahu juga. Ya, kalau DPR kan DPRD sebetulnya dia ketika awal itu sebetulnya menjadi salah satu syarat. Menjadi orang untuk dinyatakan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai daftar caleg tetap. Gitu. Bang Kohar, ini juga ada suara-suara atau aspirasi dari masyarakat yang sudah bergabung melalui telepon. Ada Pak Liong di Bogor. Selamat pagi Pak Liong, silakan Pak. Halo. Silakan Pak. Iya Pak. Kalau kita rakyat kecil melanggar hukum, contoh mencuri kabel itu langsung disidik, ditangkap, dihukum. Nah, mereka pejabat, pembuat hukum, lalu mereka melanggar hukum, harusnya langsung dipecat, itu menurut saya sih yang tepatnya. Tapi itu tidak dilakukan. Oke lah, kalau tidak dilakukan mereka harus segera bertobat, karena mereka harus menjalankan hukum itu sendiri. Karena kalau tidak, kalau rakyat melanggar hukum, dia harus tunjuk bahwa pejabat aja melanggar hukum. Lalu saya mau mengatakan tentang korupsi, Pak. Korupsi ini mempengaruhi orang yang menjadi narkoba lalu masuk penjara. Kenapa? Karena korupsi kan menyulitkan. Orang kalau sulit cari kerja, cari uang, stres, ya kan? Akibatnya frustasi. Begitu ditawarin narkoba, mereka karena sudah frustasi, hopeless, akhirnya lari ke narkoba. Nah, kita ini kalau terus begini, maka kita akan menghilangkan banyak dana, uang untuk mengurusin pejabat yang korupsi.
Iya, baik, terima kasih Pak Leong. Inti dari statement Anda sudah kami tangkap, artinya korupsi adalah biang penyakit dari segala penyakit bangsa, begitu yang nantinya juga ada korelasinya dengan narkoba dan juga penyakit-penyakit bangsa lainnya. Dan berikutnya ada Pak Vence di Manado. Silakan Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Pak Vence. Halo Pak Vence, selamat pagi. Dan baik, kita langsung ke Pak Martin di Sanggau, Kalimantan. Silakan Pak Martin. Selamat pagi Pak Martin. Halo, selamat pagi. Baik, kami terputus dengan Pak Martin. Kita sudah ada Ibu Rita di Medan. Silakan Ibu Rita. Halo Ibu Rita. Baik, kita nanti masih menunggu partisipasi Anda di layanan telepon kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Tadi mengenai masalah kapasitas dari KPK yang perlu dipertegas, taringnya diperkuat begitu. Ada juga ide katanya PPATH kenapa sih nggak kasih kewenangan sebagai penyidik juga? Karena sudah ada, nanti akan tumpang tindih. Tumpang tindih. Jadi memang betul bahwa namanya saja pusat pelaporan hanya melaporkan transaksi analisis ya. Jadi dia hanya pusat sebagai pusat untuk melaporkan dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Ya, jadi transaksi keuangan apakah ada yang mencurigakan atau tidak, wajar atau tidak wajar, gitu kan? Dan itu sebagai embrio. Nah, siapa yang bertugas untuk menyelidiki dan menyidik ini? Menyelidiki ya tentu saja penegak hukum. Siapa penegak hukum? Dia bisa kepolisian, dia bisa kejaksaan, dia bisa KPK. Baik, Bang Kohar, sudah ada Pak Martin, sudah bergabung kembali bersama kami. Silakan Pak Martin di Sanggau, Kalimantan Barat. Selamat pagi Pak. Halo Pak Martin. Selamat pagi. Ya, nampaknya mengalami gangguan hubungan telepon bersama Pak Martin di Sanggau, Kalimantan Barat. Oh iya, Pak Martin, silakan. Selamat pagi, Mas Metro. Selamat pagi, Pak Martin, silakan, Pak. Halo, Metro. Silakan, Pak Martin. Halo. Selamat pagi. Silakan, Pak Martin. Iya. Selamat pagi. Jadi begini, saya rasa jangan kalau kita risih, Pak, ya. Malah harus kita bangga dengan laporan kekayaan kita diketahui oleh orang-orang itu pada masyarakat. Kita harus bangga, Pak. Nah, sekarang yang perlu pemerintah yang harus tegas di sini, siapa yang memverifikasi dan menganalisa setiap tahun laporan harta kekayaan para pejabat ini. Saya setuju tadi dari kawan dari Manado itu bahwa bukan hanya anggota DPRD kabupaten, tapi para pejabat eselon 2 di setiap kabupaten, provinsi dan seluruh Indonesia kalau perlu. Jadi dari eksekutif cuma juga sekarang ini kalau ada temuan kekayaan yang berlimpah-limpah begitu, siapa yang menindak? Siapa yang memverifikasi? Baik. Ini Indonesia harus perlu begitu. Memang benar, ini bagus, Pak. Jangan sampai kita menganggap bahwa ini risih, tetapi kita harus bangga bahwa orang mengetahui bahwa berapa kekayaan kita. Coba bayangkan kalau tiba-tiba begitu melonjak setiap tahun kekayaan para pejabat. Nah, ini dari mana kekayaan mereka ini? Padahal gaji pejabat itu berapa aja, Pak? Nah, tapi 10 juta per bulan. Baik, terima kasih Pak Martin di Sanggau, Kalimantan Barat. Sudah tersambung kembali dengan Pak Vence di Manado. Selamat pagi, Pak Vence. Halo Pak. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Bosman, selamat pagi Bosman. Ini Bang Kohar, Pak Vence. Ya. Jadi begini Pak Usman, saya tertarik tadi Pak Usman mengatakan pakar bahasa dari luar negeri mengatakan, tapi ada yang namanya Collins Cobile, Pak Usman. Beliau adalah budayawan asal Amerika Serikat yang menyusun kamus bahasa Inggrisnya Amerika. Dia mengatakan begini, corruption is dishonesty and illegal behavior by the people of the authority or the power. Artinya bahwa korupsi itu terjadi ketika seseorang memiliki otoritas, memiliki kekuatan, memiliki power untuk mengambil kebijakan. Nah, berkaitan dengan wakil rakyat kita yang sampai saat ini masih menunda-nunda atau tidak mau melaporkan LHKPN-nya, maka ini adalah satu cerminan borok bagi pejabat-pejabat negara kita. Nah, kalau tadi ada kawan Pak Martin nanyakan, mekanisme seperti apa menilai? Kan sudah ada PPATK, Pak Usman. Nah, kita lihat di sana
Kalau memang jabatan ini hanya dijadikan orientasi mereka untuk memperbaiki struktur kekayaan pribadi mereka, ya saya kira Pak masih banyak wakil-wakil rakyat baik dari DPD yang antri sekarang maupun DPR yang antri. Baik. Ya baik, terima kasih Pak Vence di Manado telah bergabung bersama kami, berpartisipasi menyuarakan aspirasinya. Intinya sudah kami dapat bahwa ternyata korupsi atau bukan hanya pendekatan yang tadi rumus tadi juga bisa dilihat dari segi sudut pandang budaya begitu ya. Nanti kita akan membahasnya tentunya Pak Vence dan Pak Marten dan juga pemirsa di Metro TV, kami akan membahasnya lebih dalam setelah jeda yang satu ini. Kita harus jeda, tetaplah bersama kami di Bedah Editorial Media Indonesia. Amanat konstitusi ya, Undang-Undang 28 tahun 99 bahwa setiap pejabat atau setiap penyelenggara negara itu wajib melaporkan harta kekayaannya. Saya kira ini juga selaras dengan prinsip akuntabilitas, transparansi yang sudah diamanatkan oleh reformasi. Supaya tidak terjadi kecurigaan setelah mereka menduduki jabatannya, dari mana harta mereka dapatkan itu sebaiknya mereka laporkan dari mana asalnya, apakah itu hasil kerja atau hasil korupsi. Semua pejabat negara itu tanpa disuruh pun atau tanpa diminta berkewajiban untuk melaporkan setiap harta kekayaan mereka, karena itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi sebagai pejabat negara harusnya mereka tahu bahwa itu adalah aturan undang-undang yang dibuat untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, singkat saja Bang Kohar, selain memang sanksinya dipertegas, lalu juga kapasitas KPK juga ditariknya dipertajam, lalu kesadaran dari pejabat publik itu juga harus ditingkatkan gitu. Ya betul. Jadi begini, korupsi itu terjadi atau tindak kejahatan yang bersifat kalkulasi dan menggunakan pikiran, bukan semata emosional. Jadi bukan semata karena orang by need, kebutuhan, tetapi juga karena kerakusan. Nah, kerakusan itu dia akan menggunakan sistem, menggunakan cara. Karena itu cara membongkarnya juga harus dengan sistem. Nah, sistem orang tidak bisa mengandalkan kejujuran misalnya. Kejujuran, oke, dia jujur ketika berhadapan dengan suap yang kecil. Tapi bagaimana kalau iming-imingnya besar? Bagaimana kalau ada jaminan bahwa ini tidak akan terbongkar, akan dilindungi dan sebagainya? Maka dia akan rawan tergoda. Karena itu sistem harus dibuat, termasuk di dalamnya dalam proses pelaporan itu sanksinya harus tegas, harus memungkinkan sehingga orang itu jera untuk mengabaikan pelaporan kekayaan. Bang Kohar, sayang sekali waktunya terbatas. Artinya konstruksi sistem para koruptor harus didekonstruksi oleh sistem yang juga sama-sama kuat untuk menghancurkannya begitu. Terima kasih Bang Kohar. Dan kita kembali ke Widya Saputra. Silakan Widya. Baik, terima kasih Ade dan pemirsa, tetaplah bersama kami.